Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Senang ketemu lagi ya, kita bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya hari ini kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, sebelum mulai ibadah, saya mau undang dulu teman-teman mungkin waktu lagi nonton ini lagi melakukan hal lain. Ada yang mungkin sambil nonton, sambil makan atau apapun, tapi teman-teman sama-sama kita mau mengkhususkan waktu hari ini untuk beribadah, biar meskipun online tapi kita mau mengkhususkan dan benar-benar beribadah dengan sepenuh hati. Amin. Oke teman-teman yang lagi melakukan hal lain, saya mau tunggu kalau misalnya teman-teman mau siap-siap, mau mungkin ke kamar atau kemana, tapi cari posisi yang nyaman untuk beribadah. Mari sama-sama kita beribadah. Teman-teman, waktu saya siapin ibadah ini sebenarnya satu hal yang saya dapat adalah apa sih yang paling indah di dunia, apa sih yang paling nyaman di dunia. Kita tahu di tengah kesulitan ini, suasana yang gak menentu, mungkin ada yang bosan, ada yang bingung kita harus gimana, tapi saya percaya di dalam hadirat Tuhan, di dalam umat-umatnya Tuhan, kita akan menemukan sesuatu yang membuat kita damai sejahtera, membuat kita sukacita. Amin. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mungkin di kondisi sekarang gak terlalu gampang buat melihat Tuhan baiknya gimana sih, tapi saya percaya dengan iman kita mau katakan Tuhan masih baik kok sampai saat ini untuk kita. Mungkin ada teman-teman yang bilang ekonomi susah, atau saya gak bisa ketemu teman atau apapun, tapi teman-teman, kita mau pikirkan sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri, masih banyak sekali hal-hal yang kita benar-benar masih bisa nikmati sampai saat ini. Jadi teman-teman, mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita mau pikirkan kebaikan Tuhan, apa yang udah Tuhan perbuat bagi kita. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau sangat baik kepada kami, Tuhan, di saat-saat seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan beserta kami, Tuhan yang masih memelihara kami. Mari sama-sama kita berdoa, kita minta Roh Kudus sendiri yang memimpin ibadah kita. Saya percaya kalau bukan karena Roh Kudus, kita gak akan bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita gak mungkin bisa beribadah. Tapi teman-teman, mari sama-sama kita mau minta Roh Kudus sendiri yang memimpin ibadah kita, biar kita ibadah bukan dari pikiran kita, akal budi kita, atau suasana hati kita, tapi benar-benar Roh Kudus sendiri yang memenuhi kita sehingga kita bisa menikmati ibadah ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami, Roh Kudus sendiri yang memenuhi kami sehingga waktu kami beribadah, waktu kami memuji menyembah Engkau, kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau Roh Kudus saja yang menuntun ibadah ini ya Bapa. Teman-teman, mari sama-sama kita bermasmur, kita mau bersyukur kepada Tuhan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Kita mau katakan segala isi hati kita, kerinduan kita. Mari sama-sama teman-teman, kita mau sama-sama beribadah, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku persembahkan
tempat, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Katakan, bawa korban syukur ke tempat, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Teman-teman semua percaya Tuhan baik? Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau benar-benar mengamini lagu ini waktu kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Katakan, bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Dan bawa korban syukur ke tempat, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome by your presence. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome by your presence. Holy Spirit, sing it out. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome by your presence. Holy Spirit, sing it out. Yes, amen. Holy Spirit, you are welcome. Amen. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God. God is what our heart longs to be overcome by your presence. Mari sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau fokus, kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus datang ke tempat kita masing-masing berada. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall in this place.
power of your spirit. Lord, I'm trying, Lord, I'm trying out for more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy bisa menikmati ibadah ini, dan yang terpenting adalah Engkau sendiri, Engkau Tuhan Yesus yang disenangkan oleh ibadah kami. Tuhan, terimalah puji-pujian kami. Sebentar lagi kami akan mengadakan firman Tuhan, kiranya untuk Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati kami semua ya Bapa. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi dalam Zeal.com. Dan bersama dengan saya akan masih membahas tentang tema kita di bulan Mei dan bulan Juni. Ini adalah tentang inilah aku, utuslah aku. Nah, ada hal yang menarik tentang kalimat ini teman-teman. Saya sering banget dengar teman-teman saya itu yang lain, yang sama-sama pelayanan. Kadang-kadang kalau misalkan ditanya, kamu bantu pelayanan ini dong, dia tuh suka keluarin bercandaan, oh inilah aku, ususlah dia gitu kan. Nah itu sesuatu yang bercanda sih, tapi aku sempat pikir kenapa ya sampai ada omongan seperti itu keluar dari mulut teman-teman saya gitu. Dan mungkin saya juga pernah ngerasa, ya inilah aku tapi utuslah dia gitu Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin terasa berat gitu. Aku renungkan lagi, lebih lagi, oh iya ternyata kemungkinan besarnya kalimat itu keluar karena beberapa teman-teman dan juga saya pernah merasa melayani Tuhan atau menjadi utusan Tuhan itu adalah sesuatu yang sulit. Nah, tapi benar nggak sih teman-teman, menjadi utusan Tuhan itu sesuatu yang sulit? Nah, saya mau ajak teman-teman kembali review lagi ke pembahasan yang sudah Kok Clement sharingkan di minggu lalu. Ada 4 hal yang penting ketika kita menjadi utusan Tuhan. Nah, hal yang pertama itu adalah sadar akan tujuan kita ketika seseorang diutus. Itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimanakah itu terjadi? Yaitu melalui perubahan pola pikir, dan itu adalah proses seumur hidup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah seorang utusan Tuhan penting untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah, yang ketiga, seorang utusan Tuhan itu mau bayar harga. Seperti apa bayar harganya? Yaitu menjadi berbeda dengan dunia. Lalu yang keempat, ini yang
bagian yang menyenangkannya sih teman-teman, itu adalah tentang mendapat upah. Seorang utusan Tuhan itu pasti mendapatkan upah. Nah, apakah upahnya? Itu adalah melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti Stefanus kalau dari minggu lalu Kok Clement sharing ya. Nah, dari 4 hal ini teman-teman, cobalah kita simpulkan gitu ya. Benar gak sih menjadi utusan Tuhan itu susah? Nah, nampaknya itu nggak sesusah yang kita pikirkan sih. Kalau kita belum pernah coba, mana kita tahu itu susah atau enggak. Tapi memang dalam segala hal akan ada suatu hal yang sulit, ada hal kelebihannya, ada kekurangannya, ada yang sulitnya, ada yang susahnya. Tapi nggak sesulit yang kita bayangkan teman-teman. Kenapa? Dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia." Nah, teman-teman, berarti intinya ketika teman-teman punya Roh Kudus, itu tuh cukup banget gitu untuk kita menjadi utusan Tuhan. Cukup sekali untuk kita melayani Tuhan. Karena roh yang di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, itulah kuasa Roh Kudus. Saat Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, Dia atau Roh Kudus sendiri itu yang akan memampukan kita untuk memahami kehendak Tuhan dan hati Tuhan, sehingga kita dapat menjadi utusan Tuhan yang efektif. Itu dia, intinya poin pentingnya adalah Roh Kudus, teman-teman. Nah, saya ingin malam hari ini mengajak teman-teman untuk refleksikan diri kita lebih dalam lagi, supaya kita boleh menangkap isi hati Tuhan, dan supaya kita juga boleh memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai seorang utusan. Nah, kita mau belajar dari kehidupan beberapa orang dalam Alkitab. Ada 6 orang teman-teman. Nah, saya berharap melalui ilustrasi-ilustrasi tentang kehidupan mereka, kita boleh paham utusan Tuhan itu seperti apa. Nah, yang pertama kita lihat Yesaya. Yesaya itu orang yang nabi, dia nabi yang mengenal Tuhan, dia nabi yang mengerti hati Tuhan, karena dia banyak sekali bernubuat kepada bangsa Israel. Nah, salah satunya nubuat Yesaya itu adalah di Yesaya 49 ayat 16. Di sini ditulis, ini dalam versi bahasa Inggris saya ambil, nanti saya coba terjemahin ke bahasa Indonesia, ini supaya teman-teman lebih paham lagi. Yesaya 49 ayat 16. "Indeed, I have inscribed or engraved you on the palm of my hands. Your city walls are continually before me." Nah, ini Tuhan bilang di sini, saya itu sudah melukiskan kamu di telapak tangan saya. Dan kamu itu selalu ada di depan saya, di hadapan saya. Jadi kalau diibaratkan, ini tangan Tuhan. Nah, ini liana. Anggaplah ini liana gitu ya. Nah, kalau dari ayat ini, hati Tuhan itu adalah, Tuhan bilang gini, "Liana, kamu itu selalu ada di telapak tangan saya. Kamu itu selalu saya perhatikan." Contohnya begini teman-teman. Nah, ditaruhkan seperti ini. Ini besar banget. Tuh kepalanya Liana aja ya. Maaf. Nih, ini Liana. Tapi ilustrasikan kalau ini utuh, liana dalam ukuran utuh ada di telapak tangan Tuhan. Karena Tuhan itu tangannya besar sekali ya, kalau teman-teman baca di Mazmur. Ini tangannya Tuhan dan ada liana di dalam sini. Nah, ini gestur ini menunjukkan kalau ini tuh gestur yang penting gitu maksudnya. Si liana ini penting, dia saya taruh seperti ini, berharga sekali, dijaga sekali gitu. Ada yang mau ngambil, enggak bisa, enggak boleh gitu kan. Ada yang mau celakain, enggak, liana ada di dekat saya gitu. Bahkan dia bisa taruh ini dekat di hatinya. Atau dia bisa selalu pandangi, oh liana, kan di situ Tuhan bilang, "Your city walls are continually before me." Berarti di hadapan. Berarti Tuhan gak mungkin taruhkan tangannya ini di belakang, gak mungkin ditaruhkan di atas, tapi selalu di hadapan. Itu hati Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Tuhan itu mengasihi teman-teman dan saya, dan ini yang dia lakukan. Inilah adalah hati Tuhan. Nah, ternyata ada satu orang, satu pribadi, wanita ini luar biasa sekali, dia menangkap isi hati Tuhan. Mari kita lihat, dia adalah Maria Magdalena. Nah, ada satu cerita di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Itu di situ adalah cerita tentang Yesus diorapi oleh seorang yang perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa itu adalah Maria Magdalena. Nah, ada satu kalimat yang saya
simpulkan dari kata-kata dari setiap ayat ini, yang penting adalah di sini dibilang orang yang paling banyak dihapuskan hutangnya lebih mengasihi dia. Apa sih itu? Nah, jadi aku baca nggak semuanya sih, tapi sedikit aja ya ayat-ayatnya. Yang di ayat 37. Jadi waktu itu Tuhan makan ke rumah orang Farisi namanya si Simon. Nah, di situ datanglah seorang wanita ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, ayat 37. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ini mahal, teman-teman. Lalu sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, ini wanita ini luar biasa, teman-teman. Coba bayangkan, teman-teman pernah nggak melakukan hal ini kepada satu orang? Anggaplah teman-teman sangat mengasihi satu orang, atau enggak, ya pacar kah, atau orang yang sangat kalian kagumi. Misalkan yang suka BTS, yang suka siapa lagi tuh ya, banyak artis-artis Korea kayak gitu ya, XOXO atau apalah gitu. Kalian ketemu sama mereka, apakah kalian melakukan hal seperti ini gitu? Tapi Maria tahu betul bahwa Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa yang menyelamatkan jiwanya. Yang Yesus itu adalah pribadi yang memegang Maria itu dilukiskan di tangannya Yesus. Dia tahu itu yang benar-benar dilakukan Yesus. Makanya dia tangkap dan dia sangat bersyukur sekali. Di sini dibilang orang yang paling banyak dihapuskan utangnya lebih mengasihi dia. Nah, kita lihat lagi ya di ayat Lukas 7 ayat 41 sampai 43 saya bacakan. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon. Di sini Tuhan bilang, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Nah, ini adalah perbedaan antara Simon dengan Maria itu sendiri. Tuhan bilang pada ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, kepada Maria, dan juga kepada Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nangkep gak teman-teman? Hati Maria gitu. Ketika Maria kenal Tuhan, ketika Maria tahu kasihnya Tuhan begitu besar, dia tuh merasa, oh Tuhan saya berdosa, gini. Maria itu sadar sekali bahwa dirinya sendiri berdosa, dan Yesus telah menyelamatkan dia sehingga dia sangat mengasihi Tuhan, sampai dia mau dibawa kaki Tuhan, dia usap-usap, dia cium-cium, dia pakai rambut, dibersihin, dikasih minyak kaki loh teman-teman. Yang notabene pada masa itu orang-orang Yahudi pergi kemana-mana sendalnya bukan sendal boots kayak kita gitu, yang sendalnya kasut doang, jadi debu itu di mana-mana gitu pasti kan. Nah, itu yang Maria lakukan. Maria itu duduk di kaki Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu yang dilakukan Maria. Setelah dia tangkap, oh saya orang berdosa, saya punya diselamatkan Tuhan, jadi saya melakukan hal yang seperti itu untuk mengasihi Tuhan. Begitu teman-teman. Apakah kita seperti itu? Bagaimanakah dengan kita secara pribadi gitu? Apakah saat ini teman-teman punya hati yang murni seperti Maria? Ini juga sebuah pertanyaan untuk saya gitu. Ataukah teman-teman lebih sering menghakimi orang lain dan merasa lebih hebat dari orang lain kayak Simon gitu kan? Dah, harusnya Tuhan tahu dong dia berdosa kayak gitu. Dia nggak ngerti gitu konsepnya bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia. Simon juga dikasihi Tuhan, tapi kenapa responnya berbeda? Karena memang Simon tidak mengerti anugerah Tuhan gitu. Dia lebih melihat orang lain, dia nggak layak deh, gue lebih layak gitu. Nah itu bukan sikap hati yang baik. Atau apakah kita ini benar-benar terima anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan itu dengan kerendahan hati seperti Maria gitu. Apakah anugerah Tuhan itu seperti hal yang biasa saja untuk kita atau sesuatu yang luar biasa itu? Apakah teman-teman cukup merindukan Tuhan dan selalu ingin duduk melayani Tuhan di bawah kakinya? Nah, marilah teman-teman malam hari ini sadari dan hargai anugerah Tuhan dan layanilah Tuhan dengan kasih kepada dia gitu. Sama seperti Maria sendiri melakukan hal yang sama.
Nah, ini penting sekali, hati seperti ini ketika kita mau diutus Tuhan. Hati Maria itu adalah hati yang luar biasa rendah hati, hati yang luar biasa lembut sekali, dan itu penting untuk kita juga, teman-teman. Nah, selain Maria, kita mau belajar juga dari Daud. Daud itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 115, 17 sampai 18. Bukan orang-orang mati akan memuliakan Tuhan, Daud bilangnya. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karenamu, oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena setiamu. Ini ayat pertama dalam Mazmur 115 dibilang begitu. Jadi ini, Daud itu, dia hidupnya, dia sadar betul, dia hidup. Dan hidupnya dia itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti yang dibahas oleh Clement minggu lalu, begitu. Utusan Tuhan itu sadar betul kalau hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau teman-teman hari ini diberi kehidupan, pernahkah teman-teman bertanya untuk apa saya hidup? Nah, ini sedikit kesaksian dari aku. Waktu aku 17 Mei kemarin ulang tahun, ada satu pertanyaan yang keluar di otak saya. Tuhan, saya nggak pernah minta dilahirkan di dunia ini. Kenapa saya harus dilahirkan? Pada waktu itu sebenarnya kondisi saya lagi rada bete gitu, lagi rada susah hati karena banyak hal yang buat saya kayaknya melihat hidup di dunia ini bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi ketika saya tanya gitu, kenapa Tuhan saya dilahirkan di dunia ini? Saya tuh nggak pernah minta loh saya dilahirkan. Tuhan bilang seperti ini, karena saya mengasihi kamu gitu. Lalu setelah itu saya merenungkan, saya sudah banyak belajar, dan Tuhan bilang, kamu itu punya tujuan hidup kamu di dunia ini apa? Ya untuk mengerjakan pekerjaan saya, Tuhan bilang. Nah, hati seperti ini teman-teman penting sekali. Apakah kita menangkap isi hati Tuhan? Untuk apa teman-teman hidup? Kalau saat ini hidup teman-teman itu benar-benar untuk apa gitu? Apakah selama ini teman-teman itu memuji-muji Tuhan, karya Tuhan yang baik, ataukah lebih daripada Tuhan, teman-teman memuji hal yang lain, kepandaian orang lain kah? Atau lebih memuji persekutuan dengan teman seiman daripada persekutuan dengan Tuhannya gitu? Ataukah lebih memuji boy band atau girl band gitu? Siapa yang kita puji? Dan untuk apa kita hidup? Ketika kita hidup untuk memuliakan Tuhan, kita pasti memuji Tuhan. Tapi ketika kita hidup tidak memuliakan Tuhan, kita memuji hal lain selain Tuhan. Hanya dua hal teman-teman pilihannya, apakah mengikut dunia atau mengikut Tuhan. Jadi inilah yang penting. Mari seperti Daud sendiri menghidupi kehidupan kita hanya memuji dan memuliakan Yesus. Seperti Daud sendiri seperti itu. Nah, itu hal yang penting juga. Hati seorang utusan juga perlu memiliki hati seperti Daud gitu. Lalu yang luar biasa selanjutnya itu kita akan lihat di Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Ini adalah tentang Paulus, hati Paulus ketika dia menulis surat kepada orang Filipi. Dia ada dalam penjara, dan ini menunjukkan betapa kasihnya dia kepada Tuhan dan manusia itu luar biasa. Paulus punya hati seperti ini. Dia adalah orang yang diutus Tuhan. Kalau teman-teman baca surat-surat Paulus, dia akan selalu tulis dari Paulus, hamba Yesus Kristus, atau rasul Yesus Kristus, atau enggak utusan, kayak gitu. Dia sering sekali mengadres dirinya sendiri sebagai seorang utusan Tuhan. Dan hatinya dia ketika dia menulis untuk orang-orang Filipi, ini satu hal yang luar biasa. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itu kalimat terakhir yang Paulus ucapkan. Jadi dia merasa di penjara tuh juga dia ngerasa kayak, aduh Tuhan, udahlah, gue tuh udah di fitnah, gue udah mau dirajam, udah naik kapal juga udah hampir karam, terus juga gue udah harus kabur sana sini berapa kali, dikejar-kejar, udah disesah, dimaki-maki sama orang-orang gitu. Banyak orang yang gak suka sama Paulus, bahkan dia masuk penjara waktu dia menulis surat Filipi ini kan. Jadi dia udah benar-benar ngerasa jauh lebih baik, Tuhan, aku pergi ke surga udahlah gitu, aku udah seneng gitu, aku udah selamat, kenapa aku masih harus ada di dunia ini gitu. Mungkin ya si Paulus ngomong kayak gitu. Tapi kalimat terakhir yang dia bilang begini, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus ya, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Itu hal yang luar biasa, teman-teman. Paulus ini bukan orang yang egois, dia nggak mikirin dia sendiri gitu. Gue udah seneng gue tinggal ke surga, gue nggak peduli orang lain kayak gimana. Enggak, tapi dia benar-benar lihat, Tuhan saya udah diselamatin, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, yang belum selamat gitu. Dan itu yang dia bilang gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk dia tinggal, dan dia masih terus lagi melayani gereja-gereja yang lain gitu. Sampai pada akhirnya dia memang mati, dihukum mati di Roma kan. Tapi di sini Paulus tidak memilih untuk segera kembali dan tinggal dengan Tuhan, tapi dia pilih untuk tinggal di dunia ini untuk orang lain gitu, untuk mengabarkan Injil bagi mereka. Paulus sadar akan tujuan hidupnya dan menangkap hati Tuhan. Paulus tidak egois. Itulah hatinya Paulus, dan itulah hati seorang utusan gitu. Mari kita lihat bagaimana hati kita saat ini. Oh, gue udah selamat, gue udah senang. Nanti kalau misalkan ada pengangkatan, gue udah bisa lah diangkat Tuhan gitu. Apakah seperti itu hati kita, atau kok kita punya hati seperti Paulus? Teman-teman di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita, membutuhkan orang yang punya jawaban, yaitu kita gitu. Kalau bukan kita yang diutus, kalau bukan kita yang pergi, siapa yang akan tolong mereka? Maka daripada itu teman-teman, marilah hari ini kita minta yang supaya kita itu punya hati yang gak egois gitu. Minta hati yang peduli kepada sesama, sehingga hidup kita ini selalu memberi buah. Ya teman-teman, kalau kita hidup kita ini untuk memberi buah gitu. Kalau kita mati ya keuntungan, tapi bukan berarti kita leha-leha di sini gitu. Saya udah gak punya bagian lah, nilai saya udah bagus gitu kan. Saya punya keluarga baik-baik aja, semuanya uang tercukupi, makan enak. Gimana dengan teman-teman kita yang di luar sana yang selalu punya kesulitan dalam kehidupannya? Kita punya jawaban, teman-teman. Apakah kita akan tinggal diam gitu aja dan gak jadi orang yang diutus Tuhan? Mari kita sadari anugerah Tuhan besar buat kita, dan juga untuk orang lain anugerah Tuhan itu besar sekali. Sama seperti Maleakhi, kita lihat lagi teman-teman. Maleakhi 4 ayat 6. Di sini adalah tentang kehendak Bapa bagi orang-orang di seluruh dunia. Maleakhi 4 ayat 6 ini adalah pasal terakhir, ayat terakhir dalam perjanjian lama. Penutupnya adalah seperti ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada hati anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga punah, sehingga musnah. Teman-teman mengerti ayat ini? Tuhan rindu sekali bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga sebenarnya hatinya rindu untuk kenal Tuhan gitu, untuk kenal Yesus, untuk tahu jalan kebenaran dan hidup itu. Tapi kalau nggak ada orang yang bawa mereka berjumpa di tengah-tengah, bagaimana mereka bisa bertemu? Ya, Tuhan bisa kerjakan itu sendiri. Tapi karena Tuhan juga mengasihi kita, makanya dia ajak kita untuk, ayo kita juga belajar, untuk pada akhirnya kita sendiri melihat kemuliaan Tuhan gitu. Karena hidup kita ini gak sendiri gitu. Kita hidup dengan orang lain. Jadi memang Tuhan bilang, saya mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Jadi kita ini patut menjadi dombanya Tuhan yang mendengar suara Tuhan, dan memang hidupnya itu menjadi teladan untuk serigala itu gitu. Dan kita ini akan jadi domba-dombanya Tuhan yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Nah, kerinduan Tuhan itu adalah untuk persatuan kembali antara dia dengan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan gitu. Jadi intinya ketika teman-teman berbicara tentang penginjilan, hati mengasihi jiwa-jiwa, hati mengasihi jiwa-jiwa itu bukan tentang kita bahwa mereka selamat, bukan itu. Sebenarnya hati mengasihi jiwa-jiwa itu adalah ketika kita rindu sekali melihat Tuhan bertemu dengan teman kita, Tuhan bertemu dengan keluarga kita, Tuhan bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Tuhan. Dan ini adalah hubungan intim yang seperti ini yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu. Bukan untuk dia masuk surga, bukan dia untuk berubah kehidupannya, dapat enggak. Padahal hubungan intim aja, itu aja yang paling penting gitu. Ketika kita sampaikan tentang Yesus kepada orang lain, tujuan kita adalah supaya dia kenal Yesus, dan dia kenal Tuhan Yesus juga dikenal sama dia gitu. Inilah hati Tuhan, kehendak Tuhan untuk orang-orang lain gitu. Apakah teman-teman cocok dengan tugas ini? Pertanyaannya seperti itu. Cocok gak sih saya ngelakuin itu? Nah, itu semua kalau misalkan teman-teman sudah terima Yesus, itu pasti cocok, karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Jadi mintalah hati kepada Tuhan, hati seperti Paulus, dan juga hati seperti Musa. Bagaimana dengan hati Musa? Di sini Musa punya hati seorang utusan yang benar-benar seperti inilah utusan Tuhan itu gitu. Kita baca dalam Keluaran 32 ayat 32.
Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa bicara seperti itu. Ini adalah doa Musa untuk bangsa Israel. Yang waktu itu bangsa Israel itu membuat patung lembu emas dari emas tuangan untuk disembah. Dan Tuhan marah sekali karena baru saja Tuhan bilang jangan kamu membuat patung di hadapanku dan sujud menyembah dilakukan. Nah, Musa datang ke hadapan Tuhan. Musa juga kesal sama bangsa Israel, tapi dia masih bisa berdoa seperti ini. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Teman-teman, ini adalah hati yang luar biasa, di mana dia bilang dia benar-benar bargain sama Tuhan, dia benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan kalau kamu gak nyelamatin mereka, jangan selamatin aku juga gitu. Itu adalah hati seorang utusan yang luar biasa gitu kan. Teman-teman, saya bertanya kepada teman-teman, bagaimana hari ini? Pernahkah teman-teman berdoa dengan kerinduan seperti Musa bagi orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus gitu? Ini secara pribadi aku dapat ayat ini dan aku luar biasa menangis teman-teman. Untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus gitu. Musa itu mengasihi orang-orang, mengasihi bangsanya, bahkan rela berkorban untuk mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau punya hati yang terus egois? Apakah kita mau punya hati yang terus diam aja, melihat orang-orang susah di luar sana, tapi kita nggak bantu gitu? Nah, pernah nggak teman-teman berdoa dengan kerinduan seperti Musa gitu? Yang rela, Tuhan kalau saya nggak diselamatin, ya udah kalau teman-teman saya nggak diselamatin, jangan selamatin saya gitu. Tapi kenapa Musa bisa berdoa seperti ini? Karena dia yakin betul, dia tahu betul dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai utusan dia bisa berdoa seperti itu, karena Tuhan pasti jawab doa dia. Makanya ketika Musa berdoa seperti ini, Tuhan sampai sekarang memberi anugerah bangsa Israel tetap ada sampai saat ini, nggak dimusnahkan. Bahkan kita juga teman-teman, kita juga masih ada sampai sekarang ini pasti karena ada orang-orang yang punya hati seperti ini loh. Kita bisa selamat, kita bisa kenal Tuhan pasti karena ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang datang kepada kita mengeluarkan tangan untuk kasih tahu, hey, kamu dikasihi Tuhan. Hey, kamu itu punya jalan keluar, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Itu yang sudah kita terima teman-teman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau stay aja, diem aja, dan kita gak bagikan itu kepada orang lain? Mari kita tidak jadi egois teman-teman. Kita mau coba, at least kalau misalkan susah, hiduplah di dalam iman kita, dalam teladan, dan juga dalam doa-doa kita kepada orang-orang lain gitu. Jadi kasih kita itu akan dilihat sama orang-orang, dan orang-orang akan mengenal Tuhan gitu. Nah, jika belum teman-teman, mintalah hati Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa, maka Tuhan akan berikan kerinduannya itu tertanam di dalam hati kita. Saya percaya semua teman-teman yang menonton film ini, video ini pada hari ini sebenarnya sudah dipanggil Tuhan. Sudah ada di dalam hati teman-teman itu sebuah kerinduan untuk menolong orang lain gitu. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan. Marilah kita jadi orang yang mau berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Mungkin teman-teman gak akan diutus seperti orang misionaris, pergilah ke Zimbabwe misalkan, atau kamu pergi ke Kutub Utara gitu. Kutub Utara gak ada apa-apa sih. Ya, atau disuruh kirim kemana-mana gitu kan. Mungkin gak seperti itu. Mungkin teman-teman punya kerinduan, saya mah orangnya senangnya kalau bareng-bareng sama keluarga. Ya bisa jadi panggilan teman-teman itu dalam keluarga gitu. Atau enggak, saya mah senangnya ngedesain. Ya, panggilan teman-teman bisa lewat desain itu. Yang penting hatinya itu teman-teman dapat, dan skill yang teman-teman punya itu padukan untuk teman-teman bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dan upahnya teman-teman, jangan lupa teman-teman itu akan melihat kemuliaan Tuhan sama seperti Stefanus ya. Jadi mari sama-sama kita miliki hati yang seperti ini teman-teman. Sebagai penutup saya cuma ingin buat kesimpulan dari hal-hal yang sudah saya sharingkan itu. Yang pertama, hati Tuhan untuk kita, dia melukiskan kita dalam telapak tangannya dan selalu memperhatikan kita. Lalu yang kedua, ketika kita terima Yesus, kita semestinya menyadari betapa besar karunia-Nya bagi kita, sehingga kita ini selalu rindu melayani dia di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, saat teduh, punya hubungan intim dengan Tuhan, sampai Tuhan nyatakan isi hatinya kepada kita. Nah, ketika kita terima Yesus juga, kita juga akan sadar bahwa hidup kita itu adalah kesempatan.
kesempatan bagi setiap kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Salah satunya adalah ini, saat kita paham dan sadar akan anugerah keselamatan dari Tuhan, Tuhan itu akan ubahkan hati kita untuk lebih peduli pada orang lain dan tidak egois. Karena kita bisa juga bahkan lebih rela berkorban bagi mereka yang belum kenal Tuhan, sama seperti Paulus dan Musa yang kita bahas tadi. Atau yang terakhir juga, Tuhan juga akan memberikan kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan setiap orang, siapapun itu ada di dalam kita. Untuk menginjili adalah bukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, tapi untuk mempersatukan kembali Bapa dengan anak. Milikilah kerinduan ini dan setiap hari kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan dan saya berharap teman-teman menangkap isi hati Tuhan. Teman-teman punya hati yang rindu sekali untuk mengenal Tuhan dan juga untuk membuat Tuhan dikenal. Karena kita tahu Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu luar biasa, Dia gak pernah gagal. Roh Kudus juga ada di dalam kita dan kita benar-benar akan mampu untuk boleh membagikan tentang Injil Tuhan. Tapi tenang teman-teman, menginjili atau sharing atau menjadi utusan Tuhan itu bukan sesuatu yang susah. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk teman-teman secara pribadi. Panggilan khusus yang cuma teman-teman bisa kerjakan sendiri. Ya Liana bisa mengerjakan sesuatu yang cuma Liana bisa kerjakan. Apakah itu? Melalui talenta, melalui kerinduan hati kita. Disitulah kita benar-benar akan jadi utusan. Saya suka sekali merajut. Saya suka sekali untuk main gitar misalkan. Melalui hal-hal itu saya bisa kerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Saya mau merajut, saya biasa kalau merajut saya berdoa. Misalkan untuk teman saya, dia ulang tahun nih, saya mau merajut tas. Tasnya itu saya rajut, lalu setiap rajutan itu saya ingat akan Tuhan dan saya bilang, saya doakan teman saya, Tuhan, teman saya seperti ini, biar Engkau memberkati dia dan segala macam. Itu adalah hal simpel, orang nggak tahu gitu. Tapi Tuhan tahu dan itu akan jadi satu yang luar biasa, kesaksian untuk orang lain gitu. Doa-doa kita itu luar biasa teman-teman. Itu bisa menjangkau orang lain. Kalau teman-teman belum punya keberanian, minta sama Tuhan. Saya mau sharing, beri saya keberanian. Maka Tuhan akan berikan waktu, Tuhan akan berikan kesempatan. Bahkan Tuhan sendiri akan berikan hatinya kepada kita sehingga kita mampu berdoa buat orang-orang tertentu. Oke teman-teman, siap ya untuk hal itu. Jadi mari saya akan membantu teman-teman untuk berdoa bersama. Kita akan minta supaya Roh Kudus memampukan kita sharing dan juga menjadi utusan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bagaimana kehidupan menjadi seorang utusan Tuhan. Bila kami sadar Tuhan bahwa ketika kami hidup adalah sebuah anugerah dan juga kesempatan Tuhan untuk kami boleh terus mendekat kepada Tuhan. Dan juga itu adalah sebuah anugerah supaya kami juga ketika dekat kepada Tuhan, kami bisa sharingkan tentang Tuhan kepada orang lain Bapa. Biarlah kami tidak pusing Tuhan akan apa yang harus kami perkatakan Tuhan di saat kami bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau dan memerlukan Engkau sendiri ya Bapa. Biarlah kami punya hati, punya kepekaan Tuhan terhadap Roh Kudus sehingga Roh Kudus sendiri yang menaruhkan perkataan-perkataan itu di dalam mulut kami sehingga apa yang kami saksikan itu akan membawa perubahan kepada orang lain. Biarlah Engkau memberikan keberanian kepada kami ya Bapa, dan tujuan kami sharing adalah bukan untuk membawa orang itu selamat, tapi tujuan kami sharing adalah memberitakan Engkau. Orang itu terima atau tidak Tuhan, itu adalah terserah Engkau Tuhan, pekerjaan Engkau. Dan kami akan menerima kemuliaan, kami akan menerima anugerah dari Tuhan ya Bapa ketika kami setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau menguatkan kami, Roh Kudus yang mencurahkan kuasa kepada setiap kami. Biar Engkau membaptis kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa di Yerusalem, di Yehuda, di Yudea dan juga di Samaria, bahkan juga untuk seluruh bumi Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Silakan merenungkan kembali firman Tuhan dan bahkan berdoa sendiri setiap hari. Doakan teman-teman untuk siapa yang belum mengenal Tuhan. Kalau ada di hati teman-teman kalian, doakanlah itu, maka kuasa Tuhan akan bekerja untuk setiap mereka. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye.